Shalom, jumpa lagi dalam Sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020. Sebelum kita memulai dan kita bersama mendengarkan Sapaan Sabda Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau selalu memberkati, menjaga, dan melindungi. Engkau selalu memberikan yang terbaik kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk nafas hidup, keselamatan, kesehatan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Kami akan menjalani aktivitas kami di hari ini, kiranya Tuhan memberkati, dan sebentar kami akan sejenak mendengarkan sapaan sabda-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk kami dapat mengerti, menghayati, dan kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Ibrani pasal 6, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya. Ia mengakhiri segala bantahan. Yang berbahagia, kata Yesus, adalah mereka yang mendengar serta memelihara firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada ungkapan yang mungkin pernah kita dengarkan yang mengatakan demikian: orang yang sabar itu subur. Apakah Anda setuju dengan ungkapan itu? Mungkin ada di antara saudara-saudara yang tidak setuju. Memang bagi kebanyakan orang, sikap hidup sabar sepertinya sudah tidak cocok dengan arus kehidupan dunia modern yang bergerak sangat cepat. Ada yang bilang bahwa kalau kita terlalu sabar, maka kita akan digerus dan kita akan hancur. Lepas Anda tidak setuju atau tidak dengan ungkapan itu, namun dalam bacaan Alkitab hari ini, penulis surat Ibrani juga mau mengatakan hal senada, bahwa orang beriman yang sabar, hidupnya akan subur. Dalam bacaan Alkitab hari ini, penulis surat Ibrani mengingatkan jemaat yang membaca suratnya tentang pentingnya keseriusan dalam hidup beriman dan pentingnya hidup penuh kesabaran dalam perjalanan hidup orang beriman di tengah dunia. Hal itu disampaikan penulis surat Ibrani karena orang yang beriman kepada Yesus memang telah menerima anugerah keselamatan. Namun setiap orang beriman masih berjalan di dalam kehidupan di dunia. Dalam perjalanan itu ia harus terus berjalan sampai menuju garis akhir. Garis akhir diistilahkan oleh penulis Ibrani dengan tempat perhentian yang disediakan oleh Allah. Nah, persoalannya adalah dalam perjalanan menuju garis akhir itu, perjalanan yang dilalui orang beriman bukanlah
jalan yang mudah, bukan jalan yang mulus, bukan jalan yang lurus, melainkan jalan yang penuh dengan cobaan, godaan, tantangan, dan pergumulan. Oleh sebab itu, penulis surat Ibrani menekankan tentang pentingnya keseriusan dalam hidup beriman dan pentingnya hidup dalam kesabaran. Jika orang percaya tidak memiliki keseriusan dalam hidup beriman dan juga tidak memiliki kesabaran, maka bukan tidak mungkin ia akan kehilangan arah dan tidak akan sampai menuju garis akhir atau tempat perhentian. Penulis Ibrani mengambil teladan dari seorang yang menunjukkan keseriusan dalam hidup beriman dan juga dalam hidup sabar. Orang itu adalah Abraham. Abraham, kita ketahui, disuruh oleh Allah untuk pergi dari rumahnya, dari keluarganya, dan tanah tumpah darahnya. Dan dia pergi menuju suatu tempat yang ia tidak ketahui situasi dan keadaannya. Allah berjanji bahwa di tanah baru itu, Abraham dan keturunannya menjadi bangsa yang besar. Tidak hanya itu, Abraham akan menjadi orang yang diberkati oleh Allah, dan ia akan menjadi berkat. Bahkan dikatakan olehnya semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Abraham pun pergi saat ia berumur 75 tahun. Dia berangkat dari Haran. Selama hidup Abraham, ia sangat sabar menanti janji berkat dari Allah. Dia tidak memaksakan waktunya, keinginan, atau kehendaknya dan menuntut Allah segera mewujudkan janjinya. Sebaliknya, ia dengan sabar tetap menantikan waktu Tuhan. Dia menerima apa yang menjadi kehendak Allah atas dirinya. Dan akhirnya, ia memperoleh janji berkat dari Tuhan. Abraham memperoleh janji berkat dari Allah itu karena ia tetap sabar, tekun, setia, dan tetap serius dalam hidup beriman kepada Tuhan di sepanjang hidupnya. Walaupun hidupnya syarat dengan godaan, syarat dengan cobaan, tantangan, dan pergumulan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di pagi ini kita diingatkan bahwa sebagai orang Kristen yang telah menerima anugerah keselamatan, kita masih menjalani kehidupan di tengah dunia. Kita belum mencapai garis finish. Dalam perjalanan kehidupan di dunia ini masih ada kemungkinan kita kehilangan arah dan tersesat sehingga kita akhirnya tidak mencapai garis akhir. Ada banyak hal yang bisa membuat kita kehilangan arah. Salah satunya pergumulan dan tantangan. Banyak orang Kristen yang menghadapi pergumulan dan tantangan, akhirnya dia ingin berbalik dalam kehidupan yang lama. Sama seperti Israel. Ketika mereka berjalan menuju ke tanah perjanjian, di tengah jalan mereka mengalami pergumulan, tantangan yang berat di padang gurun, dan akhirnya mereka ingin kembali ke Mesir. Hal lain yang bisa membuat kita kehilangan arah, tidak mencapai garis akhir, garis finish, adalah godaan. Banyak sekali godaan dalam kehidupan beriman yang bisa membuat kita kehilangan arah. Uang, harta, kekayaan, tahta, cinta. Tidak sedikit orang Kristen yang tergoda akhirnya meninggalkan iman percaya kepada Yesus. Firman Tuhan mengingatkan agar kita sebagai orang yang beriman kepada Yesus hidup tetap serius, hidup dalam iman kepada Tuhan. Tetap setia, tetap tekun, dan tetap sabar. Sabar dalam menghadapi pergumulan hidup. Memang tidak mudah menjadi orang Kristen. Banyak sekali tantangan dan pergumulan, godaan dan cobaan.
Tetapi hendaknya kita tetap tekun, tetap setia, tetap sabar, tetap serius dalam hidup beriman kepada Tuhan. Jangan kita meninggalkan Tuhan Yesus hanya karena kita diolok, dihina, diteror, diancam. Sekali lagi tetap tekun, tetap setia, dan tetap sabar. Tetap serius dalam hidup beriman kepada Tuhan. Totalitas dalam hidup beriman kepada Tuhan. Penulis kitab Wahyu menekankan, siapa yang setia, sabar, sampai akhir, akan menerima mahkota kehidupan. Tetap semangat, jangan menyerah. Ingat bahwa Tuhan Yesus berjanji, Aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Ingat, tetap serius dalam hidup beriman dan tetap sabar dalam menghadapi pergumulan tantangan hidup sebagai orang beriman. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Firman-Mu yang mengajarkan untuk kami serius dalam hidup beriman kepada Tuhan. Dan kami juga diajarkan untuk sabar dalam menghadapi pergumulan tantangan hidup, cobaan hidup. Sebagaimana kesabaran Abraham, biarlah kiranya kami boleh teladani. Kesabaran Abraham membuahkan berkat dalam kehidupan Abraham. Janji berkat itu Tuhan nyatakan dalam kehidupan Abraham. Dan biarlah kiranya kami juga menunjukkan kesabaran, sehingga janji Tuhan bahwa kami akan menerima mahkota kehidupan, itu boleh kami alami. Kami hendak beraktivitas, biarlah kiranya Tuhan memberkati kami, berkati segala usaha, upaya kerja dan karya kami. Biarlah kami boleh memuliakan nama Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami tidak meninggalkan iman percaya kepada Yesus. Kami tetap kokoh setia kepada Yesus sampai seumur hidup. Kuatkan kami dalam pergumulan. Bagi yang sakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan. Bagi yang bergumul, Tuhan berikan kekuatan iman, jalan keluar yang terbaik untuk setiap persoalan, dan bagi yang berduka, Tuhan hiburkan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.